Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang keberagaman senjata tradisional di Indonesia. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Valen, absen 24. Nama saya Vanessa, absen 25. Nama saya Sergio, absen 20. Nama saya Devan, absen 6. Selamat menyaksikan. Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman. Di antaranya ada tari, budaya, suku, ras, dan lainnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang senjata tradisional yang ada di Indonesia. Pertama ada keris. Keris adalah senjata khas yang berkelok-kelok atau asimetri yang termasuk dalam golongan senjata tikam yang berasal dari Indonesia. Keris di Jawa Timur berasal dari abad ke-9 Masehi dengan bukti relief di Candi Borobudur dan Prambanan. Senjata ini berkembang pesat pada masa Kediri, Singasari, dan Majapahit, abad ke-13 hingga ke-16, mencapai puncak teknik dan seni. Empu-empu menciptakan keris dengan pamor indah dan kekuatan spiritual. Selain sebagai senjata, keris juga menjadi simbol kekuasaan dan budaya. Pengaruh Islam pada abad ke-15 dan ke-16 menambahkan ukiran Arab, sementara tradisi pembuatannya tetap lestari, terutama di Madura. Pada zaman dahulu, keris digunakan sebagai senjata tradisional di Indonesia. Tetapi seiring berkembangnya zaman, keris sekarang digunakan untuk kelengkapan baju adat. Keris terbuat dari dua macam logam, yaitu logam besi dan logam pamor. Pembuatan keris merupakan proses yang rumit dan membutuhkan keterampilan tinggi dari seorang empu. Tahap pertama dimulai dengan pemilihan bahan logam, seperti besi, baja, dan nikel, yang akan menentukan kualitas serta keindahan pamor pada bilah keris. Setelah bahan dipilih, logam tersebut ditempa dengan teknik lipat dan pukul berulang kali dalam keadaan panas untuk menciptakan pola pamor yang khas. Setelah pola terbentuk, empu mulai membentuk bilah sesuai desain yang diinginkan, termasuk bagian pangkal keris atau gandi serta pesi, yaitu bagian yang nantinya akan disambungkan dengan gagang. Proses selanjutnya adalah penyepuhan, di mana bilah dipanaskan kembali lalu direndam dalam larutan warangan atau arsenik untuk menonjolkan pola pamor dan memberikan warna khas pada keris. Tahap akhir melibatkan pembuatan warangka atau sarung keris serta hulu atau gagang yang biasanya dibuat dari kayu, tanduk, atau gading dengan berbagai ukiran dan hiasan. Setiap tahap dalam pembuatan keris membutuhkan ketelitian tinggi dan dapat memakan waktu berbulan-bulan, terutama untuk keris dengan tingkat kerumitan yang tinggi. Biasanya keris digunakan pada saat perang, juga digunakan sebagai aksesoris atau kelengkapan baju adat pada zaman sekarang. Kedua, mandau. Mandau pada dasarnya merupakan senjata tradisional serupa parang panjang yang digunakan oleh masyarakat suku Dayak. Mandau ditemukan dan berasal dari Kalimantan. Digunakan oleh suku Dayak yang tersebar di berbagai wilayah seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, hingga wilayah Malaysia dan Brunei yang masih memiliki komunitas Dayak. Mandau mulai digunakan pada awal abad ke-17 sampai 18. Mandau digunakan untuk menerobos hutan belantara dan tahan terkena hantaman perisai pada saat pertempuran. Pembuatan mandau dimulai dengan memilih baja berkualitas, lalu ditempa dan dibentuk menjadi bilah pisau dengan satu sisi tajam dan ukiran khas. Setelah melalui proses quenching and tempering untuk kekuatan optimal, bilah diasah dan dipol. Gagang dibuat dari kayu atau tanduk, hiasan ukiran lalu dipasang dengan perekat atau paku. Terakhir, mandau dilengkapi sarung kayu berukir sebelum siap digunakan. Mandau digunakan dalam perang, upacara adat, dan sebagai benda pusaka yang diwariskan turun-temurun. Ketiga, badik. Badik adalah senjata tradisional Sulawesi Selatan yang digunakan oleh suku Bugis, Makassar, dan Mandar untuk perlindungan, berburu, dan peperangan.
Pada abad ke-16 hingga ke-18, badik berperan dalam perlawanan terhadap Belanda. Selain sebagai senjata, badik memiliki nilai spiritual, dipercaya memiliki kekuatan magis. Batik dekorasi ukiran khas sebagai simbol identitas. Hingga kini, batik tetap dilestarikan sebagai simbol keberanian, kehormatan, dan warisan budaya. Badik dipergunakan bukan hanya sebagai senjata untuk membela diri dan berburu, tetapi juga sebagai identitas diri dari suatu kelompok etnis atau kebudayaan. Tahap pertama dimulai dengan pemilihan bahan logam. Biasanya baja atau besi berkualitas tinggi yang akan menentukan kekuatan dan ketajaman bilah. Logam tersebut kemudian dipanaskan hingga berbijar sebelum ditempa menggunakan palu untuk membentuk bilah sesuai desain yang diinginkan. Setelah mencapai bentuk dasar, bilah badik diasah dan diratakan untuk mendapatkan ketajaman yang optimal. Proses selanjutnya adalah pembuatan pamor. Jika badik yang dibuat memiliki motif khas pada bilahnya yang diperoleh dengan teknik lipat atau penyepuan menggunakan bahan kimia tertentu. Setelah bilah selesai, tahap berikutnya adalah pembuatan gagang dan sarung badik yang umumnya terbuat dari kayu, tanduk, atau bahan lainnya yang diukir dan dihias sesuai selera. Badik digunakan sebagai alat untuk kegiatan sehari-hari seperti pertanian dan pertahanan diri dari ancaman. Piawik merupakan senjata khas masyarakat Minang yang memiliki bentuk seperti trisula dengan 3 mata tajam. Senjata ini merupakan pusaka milik Dewa Siwa dalam ajaran agama Hindu. Piawik adalah senjata tradisional Minangkabau yang digunakan untuk perlindungan diri, terutama dalam budaya merantau. Selain sebagai alat perlindungan, piawik memiliki nilai spiritual dan diyakini berdaya magis. Sayangnya informasi spesifik mengenai abad atau tahun pasti penggunaan piawik tidak banyak tersedia. Namun mengingat pengaruh agama Hindu di Sumatera Barat berkembang sekitar abad ke-7 hingga ke-14, dapat diasumsikan bahwa piawik mulai digunakan pada rentang waktu tersebut. Hingga kini piawik dilestarikan sebagai simbol keberanian dan warisan budaya Sumatera Barat. Masyarakat Minang sering menggunakan senjata ini untuk berburu. Pembuatannya meliputi pemilihan besi atau baja berkualitas tinggi, penempaan logam hingga berbentuk 3 mata simetris, pembuatan gagang dari kayu keras, dan perakitan dengan memastikan mata tombak terpasang kuat pada tangkainya. Piawik digunakan oleh masyarakat Minangkabau pada masa lalu, terutama untuk berburu hewan besar. Senjata ini kemungkinan juga dipakai dalam pertempuran atau sebagai alat pertahanan diri. Pisue atau pisau belati merupakan senjata tradisional. Ini diperkenalkan pertama kali oleh warga suku Asmat. Pisue diperkirakan muncul sejak ribuan tahun yang lalu. Masyarakat adat Papua mencatat banyak konflik antar suku yang disebabkan oleh perebutan wilayah, balas dendam, atau alasan sosial lainnya. Karena peperangan sering terjadi, mereka membutuhkan senjata yang ringan, tajam, dan mudah digunakan dalam pertarungan jarak dekat. Pisue menjadi senjata pilihan karena mudah dibuat dari bahan yang tersedia di alam, yaitu tulang burung kasuari. Pisue berfungsi sebagai senjata tradisional. Ini berguna untuk menebas saat berburu binatang di hutan. Pisue terbuat dari tulang kasuari, dibuat melalui proses tradisional yang teliti. Tulang kaki kasuari dipilih karena kuat, lalu dibersihkan dan dijemur hingga kering. Setelah itu, tulang dipotong dan diasah hingga salah satu ujungnya tajam. Permukaannya dihaluskan dengan batu atau pasir, sementara gagangnya dibiarkan lebih tebal agar nyaman digenggam. Seringkali dibalut rotan agar tidak licin. Beberapa pisue dihiasi dengan bulu kasuari atau ukiran bermakna simbolis. Saat ini, pisau kasuari masih digunakan dalam upacara adat seperti inisiasi pria. Pisau kasuari juga dikenal sebagai perhiasan pribadi dengan menyelipkannya ke dalam pita serat yang dikepang dan dikenakan di lengan atas.